Annyeonghaseyo Yorobun. Sebelum mulai, pastikan kalau kalian sudah menonton ringkasan episode sebelumnya ya. Selain itu, jangan lupa subscribe dan pencet lonceng buat tahu updatean sinopsis film atau serial lainnya. Like dan komennya juga jangan lupa. Yuk, tanpa lama-lama, kita mulai. Sijak! 3 hari berselang, tubuh Surya tidak kunjung ditemukan. Keluarga pun hanya bisa pasrah. Sojin menjalani persidangan. Ia dituntut atas kasus pembunuhan Yuni dan Suryon. Namun ia masih saja bersikeras pura-pura hilang ingatan. Eunbyul datang sebagai saksi. Ia menyatakan bahwa Sojin tidak mengalami demensia. Ia pun mengaku telah menjadi saksi bagi 3 pembunuhan yang Sojin lakukan selama ini. Pembunuhan terhadap sang kakek, Yuni, serta Suryon. Selama ini, Eunbyul diam saja karena ia merasa Sojin melakukan semua itu untuknya. Sebab ia tidak pernah memenuhi ekspektasi Sojin. Sojin sengaja memasukkan nilai untuk memasukkannya ke sekolah Chong'a. Ia membunuh Yuni agar Eunbyul bisa masuk ke Universitas Seoul. Ia membunuh sang kakek agar Eunbyul kelak menjadi direktur Chong'a. Eunbyul merasa dirinya turut bersalah dan ingin menebusnya. Ia berusaha melukai dirinya sendiri saat pengadilan berlangsung. Sojin otomatis langsung panik dan mengakui kesalahannya. Ia tidak ingin Eunbyul terluka menanggung kejahatannya. Pengadilan pun menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup terhadap Sojin. Alur berjalan maju 3 tahun kemudian. Kita diperlihatkan kehidupan terkini para karakter. Mari bekerja di bawah sang ratu dan telah mengumpulkan banyak uang. Ia bahkan mampu membeli penthouse lantai 130 di Simon Palace, semacam Hera Palace terbaru yang dibangun di distrik Chonsu. Meskipun begitu, Mari tetap murah hati. Ia rutin menyisihkan uangnya untuk beramal. Kyujin bekerja di pemandian. Tampaknya sih dia ingin seperti Mari, mendekati seorang ketua dan membantunya di kala kesusahan, dengan harapan mendapatkan sokongan seumur hidupnya. Tapi sudah susah-susah berupaya, ternyata kenalannya tersebut hanya sebatas ketua asosiasi pertanian. Nyesel deh dia. Emang ya, jadi orang tuh harus tulus biar bisa menerima ganjaran baik. Setelah berpisah, Kyujin kembali berusaha memikat hati Sang Ah. Sang Ah kelihatannya juga masih menaruh perasaan terhadap Kyujin. Masalahnya kini, Kyujin kembali ditangkap atas tuduhan kasus penipuan. Wah, emang gak pernah berubah ya. Sokyeon kini sangat mandiri. Ia menolak kiriman uang dari Sokun, sebab ia mau bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhannya. Sehari-hari, Sokyeon bekerja sebagai guru vokal, serta menjadi pramusaji di sebuah restoran. Mengingatkan kita dengan sosok Sola ya. Pribadinya juga kian membaik. Kini, ia mudah bersimpati. Ia bahkan memberikan makanan gratis pada seorang tunawisma. Tapi kok tunawisma ini mirip Dante ya? Sokyeon saja sampai bergidik melihatnya. Sojin masih mendekam di penjara, namun kondisinya kini terlihat sangat memprihatinkan. Ia divonis dokter mengidap kanker laring. Sojin berniat mengunjungi Eunbyul di hari cutinya. Ternyata keduanya tidak pernah bertemu selama 3 tahun terakhir. Eunbyul tidak pernah sekalipun mengunjunginya. Namun sesampainya Sojin di tempat Eunbyul, ia hanya mampu melihatnya dari kejauhan saja. Eunbyul terlihat menjalani hidup yang tenang dan juga lebih ceria. Kini, ia bekerja menjadi pelatih paduan suara di suatu gereja. Ia dikelilingi orang-orang yang menerimanya dengan hangat. Bunhong masih menjalani rehabilitasi. Ia rutin mengirimkan baju buatannya pada Eunbyul atas nama Sojin. Ia harap Eunbyul mampu memaafkan sang ibu dan keduanya dapat kembali rukun. Bunhong akhirnya paham kalau ia bukanlah orang yang Eunbyul butuhkan, tetapi Sojin, ibunya. Kelihatan sekali ya kalau Bunhong ini sangat menyayangi Eunbyul. Sejak awal, dia memang bukanlah tokoh yang jahat, hanya kelepasan saja karena menderita masalah mental. Untung Logan bijak menyikapinya ya. Jenny kabarnya juga akan belajar di Italia dalam waktu dekat. Ia masih saja jual mahal terhadap Minyuk, sekalipun kelihatannya sih ia juga suka. Minyuk baru saja kembali dari wajib militernya. Ia gagal beradaptasi di kepergiannya yang pertama dan kedua, tapi berhasil di yang ketiga. Ia memberikan Mari hadiah sebagai ucapan terima kasih karena telah menjaga Sang Ah selama ia pergi. Kelihatan sekali ya kalau karakter Minyuk ini juga berkembang. Ia pun akhirnya kembali berkumpul dengan Sang Ah. Lalu yang paling dinantikan tentunya sosok Rona. Ia menjadi seorang primadona terkenal dan akan melangsungkan resital pertamanya di Korea. Tak hanya itu, orang yang mengiringi resitalnya tak lain dan tak bukan adalah Sokun. Jadi ingat permintaan Rona dulu nggak sih? Kalau ia ingin menyanyi diiringi Sokun di acara kelulusannya.
Kencan pasta yang sama ini penonton tunggu-tunggu akhirnya juga kesampaian nih. Sama seperti Rona, Sokun juga sibuk berkarir selama 3 tahun terakhir. Rona sibuk di Italia, Sokun di Austria. Sampai-sampai keduanya sulit sekali bertemu. Meskipun begitu, mereka masih mencintai satu sama lain. Wah, hubungan mereka ini sangat sehat ya. Keduanya betul-betul saling mendukung. Di hari resital, ada kiriman buket mawar biru untuk Rona. Kabarnya sih, Rona selalu menerima kiriman tersebut di tiap pertunjukannya. Entahlah dari siapa, tapi yang jelas, bunga itu merupakan bunga favorit Suryon yang memiliki arti keajaiban. Wah, apa mungkin Suryon yang mengirimkannya? Jangan-jangan Suryon masih hidup. Biasanya kan seorang karakter betul-betul tewas kalau diperlihatkan jasadnya. Apalagi Mari sekilas melihat orang yang sangat mirip dengan Suryon. Sebelum konser dimulai, Rona menyapa Logan. Ia merasa lega karena kondisi Logan kini jauh lebih membaik. Dulu Logan hancur sekali pasca kematian Suryon. Ia juga mengucapkan rasa terima kasihnya pada Logan di atas panggung. Kalau Logan tidak pernah mendukungnya, ia tidak akan bisa berdiri di sana. Logan ini betul-betul merealisasikan mimpinya ya. Ia berhasil membangun Simon Art Center sebagai tempat mendukung anak-anak berbakat yang kurang beruntung. Sama seperti Sola dan Rona. Sesuai nih dengan ungkapannya pada Yuni dulu. Rona juga mengenang Yuni di atas panggung. Ia menyanyikan lagu pertama untuk Yuni sebagai bentuk penghormatan. Scene ini sukses bikin merinding banget deh. Rona yang dulu lemah, kini tumbuh dengan sangat baik. Ia berhasil mencapai impiannya, yang juga impian sang ibu. Meskipun perjalanannya sungguh jauh dari kata mudah. Semua orang bertepuk tangan, termasuk Suryon yang terlihat di barisan penonton. Logan pun menyadari kehadirannya. Kita beralih pada Sojin dan Eunbyul dulu ya. Sojin masih saja melihat Eunbyul dari kejauhan yang tengah sibuk mempersiapkan konser amal bersama paduan suara gereja. Ia sengaja berlatih keras karena konser amal tersebut akan diadakan di penjara. Eunbyul ternyata masih seperti Eunbyul yang dulu. Ia masih ingin melakukan yang terbaik di depan sang ibu. Sojin menangis saat mendengarnya dari kejauhan. Lalu tak lama tubuhnya ambruk. Rupanya Sojin mengakhiri hidupnya sendiri. Ia juga meninggalkan secarik surat bahwa ia tidak lagi mau membebani Eunbyul. Di detik-detik akhir hidupnya, Sojin membayangkan dirinya kembali bernyanyi sebagai primadona. Selesai resital, Logan keluar gedung dan menemui Suryon. Keduanya pun menaiki mobil dan pergi bersama. Alur pun kembali dibawa mundur ke hari kematian Yunchul. Di akhir hidupnya, Yunchul memohon Suryon untuk tidak membunuh Sojin. Bagaimanapun, ia adalah ibu Eunbyul, dan Eunbyul kini hanya memilikinya. Suryon pun merasa amat terpukul. Ia mulai meragukan apa tindakannya selama ini benar. Akibat balas dendamnya, Aegyo, Yuni, dan Yunchul tewas. Anak-anak pun kehilangan orang tua mereka. Suryon merasa semua itu adalah salahnya. Ia merasa bahwa ia juga bukanlah orang yang baik. Logan berusaha menenangkan Suryon. Ia pun mengajak Suryon pergi ke suatu tempat jika semuanya sudah selesai. Kemanapun, asalkan bersama. Sebelum berangkat ke tebing, Logan membekali Suryon pelampung dan alat pelacak untuk berjaga-jaga, serta cincin pertunangan mereka. Namun ternyata Suryon memutuskan untuk tidak menggunakannya, baik cincin, pelampung, ataupun alat pelacak, seolah memperlihatkan Suryon yang memang tidak ingin diselamatkan. Nyatanya, Suryon memang sengaja menjatuhkan diri. Ia merasa begitu bersalah hingga merasa tidak pantas untuk tetap hidup. Seperti karakter-karakter lain yang memperlihatkan hasrat terbesar mereka di akhir hidupnya, Suryon pun sama. Ia mengenang kembali saat-saatnya bersama dengan Logan. Jasad Suryon pun akhirnya ditemukan. Pemakaman dilakukan di atas tebing. Foto Suryon pun disejajarkan bersama Yuni. Hati Logan tentu sangat hancur, apalagi setelah tahu kalau Suryon mati karena bunuh diri. Rupanya dialog Logan dan Rona tadi juga cuma hayalan. Rona hanya berbicara pada foto Logan. Tempat duduk itu juga ternyata kosong sejak awal. Setelah kematian Suryon, rupanya kanker sumsum tulang Logan kembali kambuh. Ia yang tak lagi punya semangat hidup, akhirnya memutuskan untuk menghentikan pengobatannya. Namun Logan tetap membantu Rona mempersiapkan penampilannya hingga akhir hidupnya. Jadi sepertinya arwah Suryon ini memang sengaja menjemput arwah Logan di Simon Art Center ya. Keduanya pun pergi bersama menuju keabadian, beriringan sambil terikat benang takdir menuju orang-orang yang keduanya kasihi. Sepertinya sih yang dimaksud adalah Aegyo, Yuni, dan Yunchul ya.
Gimana Cinggu? Apakah ending ini sesuai dengan ekspektasimu? Terima kasih telah menemani perjalanan Cherry meringkas serial ini. Saksikan ringkasan alur cerita serial lain ke depannya ya. Annyeong!